Seandainya hari ini kita mendengar nubuat dari Nabi Hananya yang membawa kabar baik bahwa penindasan Babel akan dipatahkan dan segala perkakas rumah Allah yang diangkut ke Babel akan dikembalikan, dan nubuat dari Nabi Yeremia tentang malapetaka yang akan menimpa, kepada siapa kita akan percaya? Shalom, kembali bersama saya dalam Daily Bible Session. Banyak dari kita yang lebih senang mendengar kabar baik daripada kabar buruk. Ya iyalah, siapa yang senang mendengar kabar buruk? Tetapi tidak semua kabar baik itu otomatis berasal dari Allah. Saat mendengar firman Tuhan, kita tidak hanya berhenti pada rasa nyaman. Dalam kitab Mazmur, iman yang benar ditandai oleh orang yang menjaga jalan dan mencari Tuhan dengan seluruh hati, serta meneguhkan arah hatinya. Aku telah menetapkan mataku untuk segala perintah-Mu. Jangan biarkan hati hanya dipikat oleh janji-janji yang terdengar baik, melainkan minta Tuhan mengarahkan pusat pandangan kita pada kebenaran firman-Nya. Mazmur mengajarkan doa yang sangat praktis hari ini. Ajarkan aku ketetapan-ketetapan-Mu, dan jangan mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab pengharapanku adalah ketetapan-ketetapan-Mu. Di KGK 2715, kontemplasi dirumuskan sebagai berikut. Kontemplasi adalah memandang Yesus dengan penuh iman. Pandangan penuh perhatian atau fokus kepada Yesus adalah penyangkalan diri. Pandangannya memurnikan hati kita. Cahaya wajah Yesus menerangi mata hati dan mengajar kita melihat segala sesuatu dalam terang kebenarannya dan belas kasih-Nya. Jadi, ketika hati menatap Yesus, hati dipulihkan untuk melihat kenyataan dalam terang Kristus. Dalam bacaan Injil, kita melihat para murid menghadapi angin sakal dan dicekam ketakutan saat melihat Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Lalu Yesus berkata, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Dua kata penting, tenang dan jangan takut. Tenang yang dikatakan Yesus adalah Yesus menenangkan hati para murid yang panik. Sedangkan jangan takut yang dimaksudkan Yesus adalah Dia memulihkan kepercayaan hati para murid. Saat Petrus mendengar hal itu, hatinya menjadi tenang dan ada kerinduan untuk datang kepada Yesus. Petrus minta kepada Yesus supaya ia dapat berjalan di atas air, dan Yesus berkata, "Datanglah." Dia datang berjalan menuju kepada Yesus dengan berjalan di atas air. Lalu apa yang membuat Petrus tenggelam? Injil dengan jelas mengatakan ketika dirasakan tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Dan Yesus menjawab seruan minta tolong Petrus. Katanya begini, "Orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi ketakutan menguasai hati Petrus sehingga keraguan mulai muncul dan iman mulai goyah. Ini yang membuat Petrus menjadi tenggelam. Dalam kontemplasi, pandangan yang tertuju kepada Yesus memulihkan hati, memurnikan cara menilai kenyataan, dan menuntun kita melihat situasi dalam terang kebenaran dan belas kasih Kristus. Jadi ketika hati kita dikuasai ketakutan sehingga ragu, yang menjadi pusat bukan lagi Yesus yang menyelamatkan, tetapi tiupan angin kencang berupa gangguan, tekanan, dan pergumulan hidup, itu yang membuat hati menjadi bimbang. Ketika nubuat, berita yang kita dengar entah baik maupun buruk ataupun mengganggu dan yang membuat kita takut, panik, dan bimbang, ingat selalu untuk memusatkan hati kita kepada Yesus yang berkata, "Tenanglah,
jangan takut dan bimbang. Hari ini kita akan latihan doa kontemplasi singkat yang bisa dilatih setiap saat. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tenangkan hatimu, bayangkan dirimu berada di hadapan Yesus. Bayangkan apa yang menjadi angin ribut di dalam hidupmu saat ini. Ketakutan atau kekhawatiran yang ada di hatimu saat ini. Perlahan alihkan hatimu pada Yesus yang berdiri di hadapanmu dan memandangmu dengan penuh kasih. Dengarkan, jangan takut dan bimbang. Aku adalah Allah penolongmu. Rasakan kasih dan kuasa-Nya yang menguasai hatimu saat ini. Terima kasih Tuhan untuk damai dan peneguhan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, akhir dari permenungan hari ini. Bersama saya Janice Audrey Filia dalam Daily Bible Session hari ini tanggal 3 Agustus 2026. Minggu ini kita masuk ke dalam tema besar pemulihan Allah. Yang pertama yaitu tetapkan mata hati. Jika renungan ini memberkatimu, simpan dan bagikan kepada orang yang sedang membutuhkannya. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita dapat terus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar apa yang membuatmu ragu atau bimbang di dalam hidupmu hari ini, agar kesaksian kita dapat menjadi penguatan bagi yang lain. Semoga hari ini kita tidak hanya semakin memahami kitab suci, tetapi semakin mengalami Allah melalui sabdanya. Tuhan berkati, sampai ketemu di renungan selanjutnya. Salam Sasipi.